Halo pencinta masa depan, kembali lagi dengan channel YouTube Agus M. Fauzi Official, di mana kali ini ada sesuatu yang cukup menarik nih Pak, kemarin yang baru saja saya temui di sosial media terkait pelantikan Wakil Menteri Keuangan, yang mana dia adalah ponakan dari Presiden Prabowo. Nah, karena adanya berita ini, pada akhirnya tuh banyak masyarakat yang menyayangkan Pak, seakan-akan melihat ini sebagai salah satu praktik nepotisme, di mana nepotisme itu sendiri kan mereka itu condong dengan memberikan posisi kepada pihak-pihak terdekatnya atau kepada kerabat terdekatnya. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Terkait praktik nepotisme yang sebenarnya mungkin bisa dibilang cukup langgeng ya di negara kita ini. Mungkin orang menyebut atau memberikan label sebagai nepotisme itu sah-sah saja. Tapi sebetulnya seperti apa nepotisme? Bahwa kalau kita mengambil referensi 98, nepotisme itu adalah ada sebuah kedekatan ketika ada kenaikan jabatan tanpa ada sebuah pengetahuan, ilmuwan, ataupun support terkait dengan hal-hal untuk terkait dengan hal itu. Berarti katakanlah mereka yang diangkat ini bisa dibilang tidak kompeten begitu Pak ya, itu baru dibilang sebagai nepotisme. Kalau dasarnya adalah karena hanya ya Juni adalah mahasiswa saya, atau Juni adalah anak saya, atau Juni adalah adik saya jadikan menteri, ya itu adalah nepotis. Tetapi kalau Juni memang adik saya, tetapi Juni memang perfect dalam dunia perdagangan, pertanian, iya betul. Why not? Berarti itu tidak dipermasalahkan ya Pak ya seharusnya. Yang dipermasalahkan berarti kembali lagi apabila dia memang tidak capable gitu, tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang di posisi tersebut. Iya, karena dari yang saya tahu juga itu sebenarnya nepotisme itu terjadi. Kenapa dia dipermasalahkan? Karena dia memang melanggar hukum. Jadi di situ mungkin bisa dilihat bahwa melanggar hukum itu ketika memberikan posisi kepada pihak yang tidak seharusnya atau mungkin tidak cukup bisa untuk mengelola posisi tersebut. Kita perlu melihat track record mereka ya. Kalau track record dari 3 wakil menteri yang baru diangkat memang semua masih meraba-raba. Kalau wakil dari investasi memang mereka sudah diinvestasi sebagai staff. Tapi kalau yang satunya berangkat dari politisi, hal itu mungkin orang bertanya-tanya. Tetapi kalau menurut saya, ini hubungannya dengan 2024. Nanti sesudah 20 Oktober 2024, maka ada proses menghadirkan kabinet baru. Saya melihatnya ini adalah proses kaderisasi bagi Pak Prabowo terhadap orang-orang yang kemungkinan diorientasikan. Tetapi bisa juga ini sebagai tes ombak. Kalau pada proses hari ini, Juli, sampai Oktober kemudian ada sebuah prestasi, oke. Tetapi kalau tidak, ya sudah. Berarti untuk sejauh ini tentang pemberitaan tersebut itu tidak terlalu meresahkan terkait apa yang diasumsikan atau apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Saya melihatnya lawan politik pasti ya resah dong. Maksudnya resahnya ini, mengapa ya kok diangkat begitu ketika ini mendekati hari akhir? Maksudnya kan Juli, Agustus, September, Oktober kan tinggal 4 bulan tinggal pelantikan. Mengapa tidak sekalian nanti? Tetapi kan ya dalam hal pelantikan atau pengucapan sumpah itu kan hak prerogatif presiden, meskipun sebetulnya siapapun tidak bisa menolak terkait dengan presiden melantik itu. Nampak seperti bagi-bagi jabatan seperti itu ya Bapak ya? Ya pasti sebagian mengatakan. Iya, mengasumsikan demikian ya Pak ya, tidak bisa disangka lagi gitu. Karena kan kalau kita berbicara politik di Indonesia itu kan tidak hanya satu kelompok ya, apalagi pasca pemilu kemarin, pilpres kemarin yang suasananya hari ini, ya para pemenang itu masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan gitu Pak ya, bahkan setelah hasil keputusan MK kemarin. Dan mereka para pengusung pemenang juga bagaimana bisa meraih terkait dengan mendapatkan kue kekuasaan, dan hal ini sebagai pemanasan pada 20 Oktober
2024 nanti. Nah, kemudian terkait hal seperti ini Pak ya, apakah ini berpotensi juga Pak untuk mengarahkan kepada peningkatan kasus korupsi nantinya? Jadi untuk beberapa tahun belakangan ini kan memang kasus korupsi seringkali disorot dan dari KPK juga memaksimalkan untuk mengusut hal tersebut. Apalagi kemarin tuh juga yang paling lumayan cukup panjang prosesnya itu kan kasusnya SYL itu Pak ya. Nah, terkait hal tersebut bagaimana ya Pak? Inilah dilematisnya. Tadi di satu sisi itu memang pasca reformasi itu kita semangat untuk menegakkan reformasi. Yes, betul. Salah satunya adalah penegakan hukum. Iya. Tapi di satu sisi itu adalah bagaimana dalam politik itu bisa menang dengan berkoalisi dengan berbagai partai yang lain, kemudian berbagi-bagi. Nah, di sini perlu ada semacam titik temu dan pada kesempatan ini ya akhirnya terus berproses dalam hal itu. Apakah akan menghadirkan koruptor? Ya memang korupsi itu kan tipis-tipis. Iya ya, berarti artinya tetap berpotensi Pak ya? Semua, everything is sangat mungkin mengarah ke sana. Meskipun sebetulnya ada sebagian orang berpendapat bahwa kementerian itu digunakan untuk persiapan amunisi untuk persiapan pilpres. Nah, pilpres sudah selesai. Bagaimana hal ini? Kalau menurut saya mengarah kepada tes ombak atau proses kaderisasi, meskipun dalam hal ini tetap hak prerogatif presiden. Tapi tes ombak yang dimaksud ini maksudnya bagaimana Pak ya? Ini pertama adalah apakah teman-teman yang mendukung Pak Prabowo itu kemarin protes nggak terkait dengan hal ini? Terkait kebijakan tersebut ya. Kalau tidak protes maka mereka setuju semuanya. Jadi jadi tidak ada masalah. Kemudian kalau yang kedua terkait dengan kaderisasi, nah ini adalah orang-orang yang dikader. Tetapi sekalian juga tes ombak juga seandainya ada 3 orang ini yang secara pribadi itu nakal, nah ini kemudian akan dievaluasi nantinya. Betul. Kemudian dengan adanya, maksudnya yang masih kembali lagi Pak ya, menyorot bahwa yang diangkat sebagai wakil menko itu adalah keponakan dari Pak Prabowo itu sendiri. Nah, itu sebenarnya apakah memperlihatkan dari banyaknya masyarakat Indonesia, apakah mungkin bahwa mereka itu kalah kompetennya gitu loh dengan keponakan dari Prabowo itu sendiri? Nah, sebetulnya siapapun mempunyai hak konstitusi ya, siapapun itu. Apakah anaknya Pak Jokowi, anaknya Pak Prabowo, anaknya Bu Hovifah, itu semua mempunyai hak konstitusi, tetapi dalam hal regulasi terkait dengan proses untuk menghadirkan siapa yang berhak, yaitu adalah siapa menteri, siapa wakil menteri adalah sebagai pembantu presiden. Pembantu presiden tidak diartikan sebagai orang pembantu rumah tangga, tapi adalah memang orang-orang profesional dalam hal pengelolaan berbagai lembaga tersebut. Nah, berarti benar dong Pak, kalau adanya pengangkatan dari kerabat-kerabat atau katakanlah orang terdekat ini sendiri, itu juga dilandaskan dengan alasan agar memudahkan komunikasi. Jadi untuk menjadikan komunikasi itu lebih efektif gitu Pak. Di satu sisi sering itu dijadikan sebagai penjelasan betul, memang saya lebih percaya terhadap orang-orang dekat saya. Hanya benar. Tapi itu yang kita ingat pada waktu tumbangnya Orde Baru karena seperti itu. Karena banyak mempertimbangkan orang terdekat sebagai kepemimpinannya. Apakah memang hanya orang terdekat yang mampu? Apakah hanya keluarga yang mampu? Itu pada waktu kita masih teringat Orde Baru waktu itu selama 32 tahun sangat kuat, tetapi sangat mudah ditumbangkan oleh mahasiswa karena hal itu. Nah, kemudian Pak, berkaca pada Orde Baru ya Pak ya, di mana mereka banyak mengangkat kerabat-kerabatnya sendiri, yang pada akhirnya itu tumbang, itu melahirkan kasus-kasus yang tidak diinginkan. Apakah ada kemungkinan bahwa hal tersebut akan berulang kembali Pak? Itu tentunya semuanya tidak menginginkan ya, jadi biarkan itu sesuatu yang lama, dan ketika membangun reformasi itu adalah sesuatu yang baru, dan pada kesempatan ini khususnya pasca Pilpres 2024, semoga ada sesuatu yang baru yang tanpa harus mengingat luka-luka lama. Harapannya tidak terulang kembali gitu Pak ya. Betul. Kalau diulang kembali,
kemudian temanya itu hampir sama. Iya, jadi maksudnya semoga saja siapapun yang diangkat pun itu kerabat terdekat, harapannya mereka tetap kompeten gitu Pak ya dalam menjalankan posisinya tersebut dengan Betul. program-programnya dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar memang karena kerabat atau orang terdekat, semoga saja seperti itu. Betul. Jadi kalau kita masih ingat ketika Pak Habibie menjadi presiden, anaknya diangkat menjadi salah satu. Ya memang dia profesional dalam dunia itu. Jadi kalau misalkan seseorang dan mempunyai saudara atau anak yang profesional, bukan dadakan, itu mungkin tidak akan dipermasalahkan. Meskipun sekali lagi, dalam hal untuk mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi dulu saya pernah mendengar ceritanya Pak, dulu Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemenlu itu mereka seleksinya itu pernah turun ke beberapa universitas Pak, ke beberapa universitas. Nah walaupun yang dijangkit sama mereka waktu itu masih universitas top Pak ya, seperti UI dan UGM, tapi ternyata mereka bisa mendapatkan kandidat yang memang capable dalam hal tersebut. Seperti salah satunya adalah Bu Retno Pak. Jadi Bu Retno itu kan orang luar yang mana dia sebenarnya tidak memiliki kedekatan atau relasi begitu dengan orang-orang dalam pemerintahan ketika itu. Nah, maksudnya jadi saya melihat dalam hal ini sebenarnya tuh bisa posisi kementerian atau posisi pemerintahan itu diisi oleh orang-orang yang tidak terhubung sebelumnya dengan orang di pemerintahan. Jadi dalam artian untuk mendapatkan kandidat yang lebih luas lagi seperti itu loh Pak. Makanya kenapa praktik seperti pengangkatan dari kerabat sendiri itu masih sangat disayangkan, yang mana kemarin sempat ramai. Jadi kenapa masyarakat menyayangkan itu? Karena sebenarnya di luar sana itu bisa mungkin loh ada orang-orang yang lebih bisa untuk lebih bisa dinilai mengisi posisi tersebut. Tapi kalau di generasi muda, ketika misalkan ada seseorang diangkat menjadi tim delegasi ke luar negeri, sesama anak muda, ada seseorang karena kedekatan dengan taruhlah panitia yang ke luar negeri, nah itu kemudian Juni tidak terpilih. Bagaimana perasaan Juni? Ya, kalau saya secara personal mungkin beberapa hal itu perlu dipertimbangkan. Oh, memang saya memang kurang kompeten dalam posisi ini. Saya kurang memenuhi untuk beberapa persyaratan yang mana itu bisa lebih dimenangkan oleh orang lain. Jadi tanpa ada kedekatan tersebut atau mengalahkan kedekatan dan relasi dengan orang yang berkepentingan. Mungkin seperti itu sih Bapak. Itulah pesan reformasi sebenarnya. Jadi sudah bagus pada 98 teman-teman demonstrasi bagaimana salah satunya nepotisme itu harus dihilangkan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya adalah muncul nepotisme gaya baru. Iya betul, iya betul Pak. Oke, jadi kesimpulannya ya Pak ya bahwa sebenarnya praktik nepotisme ini memang sesuatu yang terjadi ketika orang yang dimasukkan ke dalam posisi tersebut memang tidak kompeten, di mana hal tersebut memungkinkan terjadinya kasus-kasus lain seperti korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Itu akibatnya nantinya. Iya, itu akibatnya seperti itu akibat yang terjadi dari praktik nepotisme ini. Tapi sebenarnya tidak selalu bahwa pengangkatan kerabat ataupun teman-teman terdekat ini merupakan bisa dikatakan sebagai praktik nepotis secara langsung begitu ya Pak ya. Belum tentu. Jadi maksudnya yang dikhawatirkan dan yang tidak diinginkan adalah sesuatu yang mana itu terjadi pada era Orde Baru dulu. Di mana itu menimbulkan kekacauan dan harapannya tentunya di periode sekarang tidak terulang lagi. Semoga tidak terjadi, apalagi ini adalah fresh dari pemilu 2024. Ada sebuah harapan besar, harapan baru terhadap pemerintahan baru, bahwa hal yang tidak baik lebih baik ditinggalkan. Terkait dengan menteri, wakil menteri, itu tidak cukup hanya sebuah jabatan, tetapi bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih sejahtera. Itu yang paling penting. Oke, baik para pecinta masa depan, demikian adalah dialog kami saat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Terima kasih. Pos.